Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul di siang hari ini untuk kajian entrepreneur. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas gimana sih membangun pola pikir atau mindset entrepreneur. Nah, jadi di sini saya itu mengutip di Kompasiana ya. Itu ada poin pertama, always be positive thinking. Nah, artinya gimana sih pertama itu kita harus positive thinking. Jadi bukan hanya buat entrepreneur aja sih, kita sebagai manusiawi ya harus punya pola pikir yang positive thinking, selalu berpikir positif, gak hanya di bisnis atau entrepreneur, di dalam menaungi kehidupan kita aja, kita harus berpikir positif. Nah, itu sih kataku yang poin pertama yang harus kita tanam dulu, itu positive thinking. Nah, kemudian yang kedua itu see your potensial. Jadi kita itu harus melihat potensi diri kita itu apa gitu. Nah, kalau misalkan siapa A gitu ya, dia itu bisa atau mahir di mengetik cepat gitu ya. Nah, itu digali tuh ditekuni, tetap terus belajar supaya mengetik cepatnya itu tetap bisa mengetik secara cepat, karena kalau nggak dilatih kan nanti nanti kecepatannya itu berkurang. Nah, itu bisa dipekerjakan gitu, diasah gitu. Nanti kan bisa bernilai ekonomi juga tuh. Atau kita potensinya itu di bidang di bidang kesehatan dan lain sebagainya, itu nanti diasah gitu. Kita itu bisanya di apa gitu, skillnya kita itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, learning from the story of successful entrepreneur. Jadi kita itu harus belajar, bukan harus ya, untuk memunculkan pola pikir atau mindset entrepreneur itu kita harus belajar dari histori orang-orang sukses, pengusaha sukses gitu. Jadi tujuannya di sini itu untuk meningkatkan untuk supaya kita itu bisa terinspirasi dari kisah suksesnya di pengusaha dari nol sampai sukses. Itu bisa jadi inspirasi dan juga jadi motivasi buat kita. Nah, kemudian selain 3 di atas itu, kita bisa join to training, seminar, or sharing about entrepreneur. Nah, jadi gimana sih kita untuk memunculkan mindset entrepreneur itu bisa diperoleh dari training gitu ya, pelatihan entrepreneur, seminar, terus sharing tentang entrepreneur gitu. Dari pengalamanku sih ya ini juga keempat-empatnya ini. Nah, sedikit cerita ya kenapa aku awalnya itu jualan gitu, buka usaha gitu. Jadi teman saya itu sering bergaul dengan teman saya yang suka berwirausaha. Nah, jadi itu saya yang ini poin join to training dan sharing. Nah, sharing di sini nggak harus sharing secara besar-besaran, tapi sharing antar personal gitu bisa. Jadi akhirnya aku
itu apa ya, mindsetnya aku itu udah terbuka gitu. Itu awal saya apa ya, jualan ke wirausaha gitu. Udah sih aja. Ini kan menurut saya yang pertama itu berani ambil resiko. Nah, yang dimaksud berani ambil resiko itu seseorang entrepreneur adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan berpikir optimis di depan bahwa hal tersebut pasti bisa dicapai. Tentunya kan bukan optimis buta, perlu dipelajari juga resikonya dan strategi untuk mencapainya. Terus yang kedua, itu mencari peluang baru. Kenapa harus mencari peluang baru? Untuk tetap menjaga roda bisnis berjalan dengan lancar. Mindset selalu mencari peluang baru adalah mindset yang perlu dimiliki oleh setiap entrepreneur. Banyak orang yang membatasi kemampuan dan potensi mereka sendiri dengan hanya berhenti pada satu titik saja. Itu sebabnya orang entrepreneur dengan demikian tidak duduk manis dan pasrah menunggu peluang itu datang. Mereka secara aktif menjalin hubungan dengan banyak pihak untuk mencari peluang-peluang ladang emas yang bisa mereka kerjakan. Maka itu sebabnya orang yang sukses berbisnis rata-rata memiliki banyak sumber penghasilan pemasukan bukan hanya dari satu bisnis saja. Karena mereka jeli dalam melihat peluang. Terus yang ketiga ini action oriented. Seorang entrepreneur lebih memilih melangkah dulu di awal dan menyempurnakannya sambil berjalan. Karena jika di awal sudah ingin langsung sempurna, maka hal tersebut akan terjadi karena bisnis itu selalu mengalami perubahan. Untuk menuju kebaikan, lakukan apa yang mudah bisa aja. Jangan menunggu terlalu lama untuk sebuah kata sempurna. Terus yang keempat itu belajar terus-menerus. Seorang entrepreneur juga perlu belajar sih, karena kan dia selalu belajar untuk update terus isi kepalanya karena kan harus sadar investasi terbaik adalah leher ke atas bukan pada penampilan. Itu sebabnya entrepreneur juga harus belajar. Lalu yang kelima, visi besar. Visi adalah tujuan dan cita-cita setiap perusahaan. Semakin besar visi yang dimiliki, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai semua visi tersebut. Itu sih menurut saya. Bisa dilanjutkan ke Mbak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi seorang entrepreneur. Nah, yang pertama itu kan saya ini pengalaman sendiri, Tum. Saya ini kan bisnis online makanan. Nah, yang pertama itu saya itu memberanikan diri. Itu dengan modal 50.000 bisa jadi makanan yang banyak gitu. Terus habis gitu modal usaha. Yang pertama itu seorang entrepreneur itu harus mempunyai modal usaha yang pertama. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan modalnya, kita bisa kerjasama dengan rekan-rekan seperti teman gitu, kerjasama. Ayo kita bisnis bareng, makanan ataupun yang lainnya. Nanti itu uangnya bisa dibagi dua, nanti itu bisa di modal, bisa beli bahan pokoknya gitu. Kalau rekan teman kerja kita itu tidak mau, kita bisa meminjam di koperasi gitu. Terus yang kedua itu lokasi usaha lah gitu. Yang kedua itu lokasi usaha, karena kenapa? Kalau lokasi usaha itu kita sesuai, itu pasti banyak konsumen. Seumpama kita mempunyai angan-angan lokasi di pinggir jalan atau di trotoar, itu bisa juga kita kerjasama di situ. Kalau nggak bisa kita mendasar, kita bisa
promosikan bisa apa lokasinya itu bisa di rumah saja, bisa dimasak di rumah. Terus kita bisa promosikan sendiri melalui internet gitu. Terus yang ketiga itu apa? Anu, peluang besar. Peluang besarnya itu kita itu berani untung dan berani rugi. Yang pengalaman saya sendiri itu yang pertama itu saya itu rugi, apa-apa rugi. Terus yang lama-lama kelamaan itu banyak peminatnya, terus lama-lama pertamanya itu kita ambil murah harganya makanannya itu, terus kita lama-lama banyak yang suka, banyak yang minat, habis gitu kita itu bisa harganya itu bisa naik gitu. Pokoknya yang pertama jadi seorang entrepreneur itu harga itu jangan mahal-mahal dulu gitu. Dimurahkan. Nanti kalau sudah banyak yang minatnya baru kita bisa naikkan harganya gitu. Terus kalau itu berani itu dah SDM, sumber daya manusia lah. Sumber daya manusianya itu harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada manusia nggak bisa masak. Terus ke pengalaman saya sendiri ini bisnis makanan ini pertama itu saya masak sendiri lah gitu, masak sendiri. Terus habis gitu kenapa kalau masak sendiri tuh bingung, masih nganterin orderan, masih masak gitu. Jadi saya ini kerjasama sama temen, sama orang tua juga gitu. Orang tua juga bantu, terus sama teman ataupun sahabat kalian bisa bantu juga gitu. Nanti kita itu bagi hasil gitu. Terus nanti kalau sudah banyak peminatnya, yaitu kita itu bisa kerjasama sama kayak warung-warung gitu, terus kerjasama atau enggak kerjasama dengan kantor desa. Semua ada acara di kantor desa, terus kantor desa itu mintanya Mbak pesen kotak nasi kotak kalau ada acara lah, itu bisa kerjasama dengan kantor desa ataupun yang lainnya gitu. Terus lah itu menabung lah, seumpama kita ada untungnya itu disisihkan. Yang pertama disisihkan untuk modal berikutnya, yang kedua itu ditabung. Karena kenapa kalau nggak ditabung itu pasti habis sendiri. Biasa kan cewek banyak beli skincare, terus habis gitu gitu Datum. Ketahu aku Datum, itu pengalamannya saya sendiri Datum. Pokok itu dah belakangnya itu menabung gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Datum bisa menambahkan. Mulai diskusi. Saya nambahi nanti terakhir. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan di ketiga paparan cara membangun pola pikir atau mindset entrepreneur. Saya persilakan. Gini. Sebenarnya ini bukan masuk pada ranah teknis bagaimana berbisnis. Jadi bagaimana pola pikir kita itu harus kita bisa memulai. Kita bisa bangun bagaimana membranding diri kita. Jadi semaksimal mungkin nanti ini bagaimana kita melangkah dulu. Jadi kalau langsung berjalan lari kan nggak mungkin. Bagaimana kita melangkah dulu. Saya kemarin itu ikut seminarnya Ipo Santosa. Ya Zoom, alhamdulillah dapat yang gratis kemarin. Itu bagaimana membangun pola pikir yang bagus. Coba saya tanya ke yang lain, yang berapa orang ini? 7 orang ini. Tujuan kalian berbisnis itu apa? Ayo dimulai dari Husnul coba dulu. Saya itu
mendapatkan keuntungan yang pertama. Yang kedua itu pastinya kan apa ya, membantu kebutuhan dari orang lain. Itu sih. Maksudnya membantu kebutuhan gimana? Nah, misalkan nih, saya kan bergerak di bidang kesehatan. Jadi, kalau misalkan ada yang butuh kesehatan dan kecantikan, dan ada yang butuh sakit ini, sakit itu. Jadi, kita itu niatnya bukan hanya untuk mengambil keuntungannya aja, tapi niat membantu gitu. Jadi, di sana itu kita ada sela-selanya apa ya, dapat pahalanya juga gitu. Niatnya gitu. Oke. Coba Husna coba Husna. Kenapa kok kemarin kan ini kan sudah berbisnis ini. Kenapa kok tujuannya itu apa? Kenapa kok mulai berbisnis? Oh, yang pertama gini. Itu kan yang pertama tujuannya itu uangnya itu bisa kita tabung untuk keperluan berikutnya gitu tuh. Bisa dikasihkan orang tua juga sisanya, terus bisa ditabung sendiri. Kalau kita kan beli-beli pasti minta ke orang tua kan. Lah saya itu berpikir gitu, kalau minta ke orang tua ini kayak beban saya ini tuh. Pasti nanti dicengoceng sama ibuku. Nah sampai gitu. Ya ditabung gitu. Nanti kalau aku beli-beli gini kan pasti gak dimarahin. Soalnya kan pakai uang sendiri, pakai hasil usaha sendiri gitu dong. Terima kasih. Oke. Coba Olivia. Ya itu Mas, pasti ya tujuan awalnya ya untuk menambah income atau pemasukan itu Mas. Oke. Siapa ini Ai ini? Ayu. Dek. Kenapa kok kalian mau berbisnis? Moodnya dibuka. Suaranya, Dek. Moodnya dibuka. Saya tak bukakan wes. Ayo. Macet itu. Ya, kita lanjut ya. Jadi niatnya harus diperbesar. Jadi tadi saya contohkan, coba Ayu punya berapa bersaudara Ayu? Betul. Ayu berapa bersaudara Ayu? 3. 3 semuanya. Langsung saja bilang, Dek atau Mas, sekarang biaya kalian saya tanggung. Kan gitu kan kalau jadi entrepreneur itu jangan sering menggunakan otak kiri, gunakan otak kanan. Jadi kalau otak kiri mikir pertama berapa yang bisa nggak saya, terus bisa apa yang akan saya bangun, uangnya dari mana, teman saya di mana, masih mempertanyakan itu. Jadi membangun pola pikir yang bagus dalam dunia entrepreneur itu penting. Karena saya belajar dari Po Santosa, Yusuf Mansur, terus siapa lagi itu entrepreneur itu wes? Ya Allah. Lupa saya. Tumis Maringin itu. Saya membangun pola pikir seperti itu perlu. Kenapa? Karena dengan niat yang besar, dengan niat dan tujuan yang besar itu nanti akan bisa menjadikan diri kita itu memberi motivasinya itu besar juga. Kenapa dalam Islam juga itu innamal a'malu binniyah kan gitu kan, sesuatu perkara itu tergantung pada niatnya kan gitu kan. Sesuatu yang jelek pun bisa akan jadi baik ketika niatnya itu baik. Itu di agama kita. Makanya pola mindset atau tujuan yang pertama harus kita bangun itu harus besar, tidak kecil seperti cuma untuk manfaat saja untuk diri kita. Jangan seperti itu. Bahkan kalau Ibu Santosa itu pernah mempunyai niat, ayo utang negara saya yang nanggung gitu.
pola pikir yang besar itu nanti lakukan dengan beberapa step. Coba selama 1 bulan saya tanya, Husnul, target income yang mau didapat itu berapa? Impiannya berapa? Husnul bisa dengar ya? Moodnya dibuka. Ya lupa. 5 Tum. 5 berapa? 5 juta 1 bulan. Gak kurang. Kurang Tum. Kalau secara pikiran maunya 100 juta Tum. Oke. Tapi kalau 100 juta ya, 100 juta. Oke, 100 juta. Sarah berapa? Moodnya dibuka, Sarah. Berapa ya? Tidak tahu. Ayo berapa? Harus yakin. Kita juga dah. Wah, kok jangan ikut-ikut. Kok ikut-ikut ini. Oke. Ayo. Target 1 bulan itu mau dapat berapa? Minim lah 10 juta, Tum. Oke. Nah, sekarang ayo yang lain, siapa lagi? Apa? Erni. Ayo Erni. buka. Target selama 1 bulan itu mau dapat berapa? Saya masih 2 juta aja. Oke. Kecil ya. Pengennya R. Ya kan bertahap gitu, nggak langsung besar. Maunya berapa? Kan ini kan nggak ada salahnya kan berhayal tinggi ini kan? Ya. Nggak akan 10 ditangkap. juta. Nggak kurang. Ayo. Enggak. Oke, kita harus punya impian besar sekarang ini. Lanjut. Sally. Ayo Sally. Ya, Rum. Ayo Sally. Ayo dibuka videonya dibuka. Mana Sally? Ayo, berapa target 1 bulan berapa? Target 1 bulan paling enggak bisa berangkat haji sendiri tuh. Oke. Jadi target itu 1 bulan itu kalian harus sesuaikan. Saya mau dapat 100 juta namanya. Itu mau dibuat apa 100 juta itu? Jadi makanya niat dengan target juga capaian pendapatan itu harus juga selaras. Kayak tadi Sally ya minimal berangkat haji sendiri. Jangan sendiri. Kalau sendiri itu cuma 25 juta. Yang semuanya satu keluarga semuanya gitu. Jadi antara tujuan dengan target pencapaian income itu harus selaras. Jadi semuanya ya kembali kepada kadar kebermanfaatannya. Makanya ini juga harus dibangun. Nah, gimana cara capai target itu? Cara capai target itu, pertama kita bagi. Contoh, ingin dapat tadi saya dengar ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Coba dibagi 5 juta itu dibagi 30 hari. Coba berapa hasilnya? 5 juta itu dibagi 30 hari. 30 bagi 30 karena 1 bulan kan 30 hari. Berapa? Ayo Husnul, anak matematika ini. Berapa? Ayo berapa? Macet semua ini, buka kalkulator semua paling ini. 167 tuh.
Ayo berapa? Kok macet semua ini? 166, sekian. Berapa nol? Pastinya berapa nol kalau dirupiahkan nol? Moodnya dibuka nol. Moodnya dibuka. Oh iya, kelupain. Terus bitek tuh. 160. Berarti satu hari. Hakam di mood, hakam di mood suaranya Kam. Hakam. Udah di mood itu. Oke. Jadi satu hari harus dapat 60 minimal. Minimal. Berapa itu targetnya satu bulan? Yang 160 itu? Iya, berapa? Hah? Target yang dicapai selama satu bulan kalau 160 itu berapa? 4.800.000. Oke, 4 juta. Nah, kemungkinan bisa nggak? 160 per hari. Bisa tuh. Coba, kalau Ustur sendiri kalau 160 itu mau ngapain? Mau jualan apa dan mau ngapain? Ya caranya itu harus sering upload produk. Tawarin yang biasanya misalkan aku nih ya, perharinya itu 100 misalkan. Tapi ada target hari berikutnya 160 gitu. Jadi caranya itu dilebihkan dari yang pendapatannya 100 gitu. Misalkan kita upload atau story cuman sekali, besoknya itu 2 kali gitu. Kita nggak pernah CP gitu, chat free gitu, di chat free gitu, ditawarin gitu. Oke, yang lain coba. 160 itu satu hari mau jualan apa? Ayo, yang lain. Erni, Ayu, ini mana kok mukanya sudah nggak ada semua ini? Cuma Sarah ini yang kelihatan. Sarah. Buka moodnya Sarah. Saya Mas. 160.000 sehari. Mungkin bisa itu Mas bikin produk kayak makanan gitu ya. Bisa pakai sistem konsinyasi. Terus dititipin ke warung-warung itu, kita nanti bisa warungnya. 100 tiap warung 20 itu dah, misal roti ya. Lalu kita dapat untung 1.000. Setiap warung kita naruhnya itu 20 roti. Jadi kita harus naruhnya itu minimal ke 10 warung lah. Biar bisa dapat 160 itu. Oke. Mantap. Yang lain. 100. Ayu. Permisi tuh, aku tinggal dulu ya, soalnya banyak orderan. Siap. Lanjut. Semua orang tuh. Oke. Enggak keluar kabel itu ya. Oh, ini. Bohong. Ya Allah, serius aku. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Salam. Tapar itu mau makan. Ini saya ditunggu makan nih sama Hakam sama Robin ini. Ayo lanjut. Makan duluan wis ya apa. Ayo lanjut yang lain. Ya Ayu. Kemana Ayu ini wis? Sally, Dek Alivia tuh, mana tuh? Ya,
Ya sudah, itu tekniknya. Bisa juga menggunakan teknik yang punya Sarah, bisa juga menggunakan teknik yang usul. Intinya metodenya bisa berbeda-beda karena produknya mungkin tidak sama. Kalau jadi inilah pentingnya kita itu membangun relasi. Jadi kalau hanya sebatas nanti punya impian, targetnya per hari itu berapa, lalu kita tidak punya relasi, maka relasinya itu targetnya yang per hari itu akan hanya menjadi angan-angan. Contohnya seperti saya. Jadi jangan nanggung kalau mau bisnis. Jadi tanggung ya relasinya digunakan, semuanya digunakan gitu. Jadi bisa juga menggunakan metode yang berbeda-beda. Tapi kalau saran dari kemarin saya mengikuti Ipo Santosa itu, mungkin Hakam juga ikut kemarin seminarnya itu. Jadi kalau produk itu agar nanti targetnya itu tidak hanya orang-orang sekitar, produknya satu kecil, nggak begitu berat karena itu mau dikirim ke seluruh Indonesia. Yang ketiga ya kembali kepada kadar pemanfaatannya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau ini nggak diperhatikan, satu manfaat, dua produknya harus ringan, ketiga berkualitas tinggi. Apapun itu bentuknya, mau skincare, mau makanan, mau apa terserah, pokok itu sudah. Jadi kalau satu ini nggak salah satu ini nggak ada, kalau kata Ibu Santosa itu repot, nanti kalian akan mendapat income yang banyak. Itu bisa juga tekniknya, kalau punya teknik saya itu dan yang keempat itu awet, tidak hanya bisa digunakan seminggu 2 minggu, itu harus awet. Jadi satu apa tadi satu Apa lu melupain tuh? manfaat. Yang kedua harus ringan. Yang ketiga kecil harus ringan kok. Yang ketiga harus awet. Yang keempat harganya harus tinggi. Nah, targetnya sekali-kali jangan orang-orang di bawah rata-rata. Contoh, sekarang Husnul ada produk skincare namanya. Targetnya itu jangan mahasiswa saja. Kalau mahasiswa banyak tawar-menawar nanti. Repot, apalagi ke teman sendiri. Repot nanti kalau ke teman sendiri gitu. Ayolah harga teman gitu. Tinggal bilang saja nanti kalau harus pakai harga teman itu. Gimana bilangnya? Teman itu mahal harganya. Jadi bayarnya harus mahal gitu. Jadi kasihan juga kayak ketika Husnul ketika promosi kayaknya juga ada yang diskon berapa gitu. Diskon terus itu nggak ada income nanti. Jadi targetnya harus cari target yang di luar rata-rata itu. Jadi nanti bisa teknik promosinya seperti apa. Nah, itu nanti kita materi yang selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kalau teknik promosi itu. Jadi semuanya pertama kalau dari saya, selain menambahi dari tadi itu kan harus bisa bertindak, terus bertindak beranilah, terus menjadi apa itu dari Husnul, dari Alivia dan dari Husna. Jadi kalau saya pertama yang harus di branding pertama kali adalah tujuan dengan target pencapaian income ke kita itu harus selaras dan bagaimana kadar bermanfaatannya itu besar. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Dari yang lain mungkin. Hakam itu kemarin juga ikut ngikuti seminarnya Ibu Santosa itu. Mungkin mau di-sharingkan, silakan. Buka Mas Akam.
Mama Sakam. Mas, ya. Masih makan mungkin. Ayo yang lain. Sudah ya? Sudah, Tum. Ya, minggu depan siapa yang presentasi? Maaf gak maksimal sekarang ini Zoom-nya keluar masuk ini. Saya juga garing materinya sekarang ini. Besok Agis, Ain, sama Dek Ayu. Materinya tentang Analisis peluang usaha baru di era revolusi 4.0. Ayo Hakam itu sudah dibuka itu. Moodnya dibuka Kam. Kalau ingin disaringkan silahkan. Moodnya dibuka. Sudah. Sip, Terima lanjut. kasih. Ya, sedikit sharing-sharing saja ya. Karena di sini basicnya kita adalah mau menjadi pengusaha semua, gitu ya. Halo? Ya. Kedengeran? Dengeran. Sinyalnya lemah kayaknya itu. Nah, ya ini wifi kok. Jadi gini, saya ingin sharing terkait 4, kalau kemarin saya ngikuti seminarnya Ibu Santosa itu ada 4 pilar sebelum kita menjadi pengusaha yang profesional. Jadi ada tahapan-tahapannya sebelum kita memproduksi suatu barang itu secara pribadi. Yang pertama yang perlu diperhatikan, yang perlu kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita coba-coba atau memberanikan diri memproduksi suatu barang. Contohnya seperti Husnul misalnya sudah sekarang jualan masker. Sekarang jangan pikir bagaimana cara membuat masker dulu. Jadi yang pertama dikuasai, yang penting itu adalah ilmu marketingnya dulu dikuasai. Jadi sudah ilmu marketing itu didalami, dipraktekkan terus-menerus sampai dikuasai. Jangan pikir sampai kalian bisa memproduksi produk yang ingin dijual itu. Itu yang pertama yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua, itu finansial. Finansial di sini ya modal. Jadi modal ini harus benar-benar bisa mengalir, berputar seperti itu, dan perputarannya itu cepat. Nah, ketika kalian sudah menguasai ilmu marketing, praktek marketingnya, tata kelola keuangannya juga harus diperhatikan. Sebelum kalian nanti beralih produksi sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kemanusiaan atau manajemen keorganisasian dalam suatu usaha yang ingin kita lakukan. Karena tidak dapat dipungkiri kalau kita mau buka usaha itu kan ada namanya human relationship. Seperti itu. Jadi ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ada jaringan-jaringan. Jadi gitu kita harus membangun jaringan-jaringan sebelum kita mendirikan suatu perusahaan atau kita mencoba untuk memproduksi suatu barang. Kemudian setelah itu baru kalian atau kita bisa memproduksi suatu barang secara mandiri. Jadi perlu dikuasai secara bertahap dari teknik marketingnya, kemudian tata kelola keuangannya itu harus benar-benar diperhatikan dan dikuasai. Setelah itu bagaimana manajemen manusia atau karyawan-karyawan itu. Kemudian baru kita memberanikan diri untuk produksi produk yang ingin dijual. Karena untuk menjadi produsen
ataupun perusahaan yang benar-benar berkualitas itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di situ masih ada yang namanya pajak, kemudian ada yang namanya menggaji karyawan, dan menjaga hubungan dengan jaringan-jaringan usaha yang kita geluti tersebut. Itu saja. Terima kasih. Sudah, ayo Husnul disimpulkan. Sudah. Udah ya? Sudah, Husnul disimpulkan, ayo. Sudah, tutup. Ya, jadi kesimpulan dari siang hari ini selain paparan yang udah dipaparkan ya ada tambahan juga mengenai target itu disesuaikan dengan perbuatannya. Misalkan targetnya sekian, jadi kita actionnya juga harus disesuaikan dengan target gitu. Nah, selain itu untuk 4 pilar yang barusan dijelaskan itu diantaranya adalah itu yang pertama itu loh, manajemen apa dah? Pada Mas Akam? Marketing. Nah, marketing itunya apa, keuangannya itu yang paling penting sih menurutku dari keempat itu. Kita harus menguasai marketing plan-nya dari ya pokoknya kita harus pintar gimana sih mengolah keuangan, antara modal dan pengeluaran, untung, rugi, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan harus tetap semangat dan mengenai cara iklan dan lain sebagainya akan dibahas minggu depan. Terima kasih atas waktunya siang hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan diingatkan ya. Biar maksimal, biar saya cari sinyal yang pas, hostnya biar mantap ini.